Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadirin, hadirat, pemirsa Al-Khairat Milenial atau YouTube channel Pondok Pesantren Putra Al-Khairat yang kami hormati. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mubtilatis shaum atau hal-hal yang membatalkan puasa. Insya Allah kita akan kupas secara ringkas yang bersumber dari kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Disebutkan di sini mubtilatis shaum, hal-hal yang membatalkan puasa, huwa qisman, itu terbagi dua. Yang pertama, qismun yubtilu thawaba shaum la shaum nafsah, itu yang membatalkan pahala puasa bukan asalnya puasa. Nah, fala yajibu alaihi qada, dan tidak diwajibkan untuknya qada atau mengganti. Yang kedua, qismun yubtilu shaum wa kadzalika shawab, itu juga yang kedua, membatalkan asli puasa dan juga pahalanya. In kana bighairi uzrin, apabila terjadi tanpa ada udzur. Fa yajibul qada, maka wajib mengganti atau qada. Jadi pada bagian yang pertama ini sesuai riwayat, kamin sha'imin laisa lahu min siyami illa ju'at. Berapa banyak orang puasa akan tetapi ia hanya mendapatkan rasa dahaga, haus, dan rasa lapar. Yang pertama, ghibah. Apa itu ghibah? Ya. Ghibah di sini disebutkan zikruka akhaqal muslim bima yakrahu walau kunta sadiqan. Menceritakan, menyebutkan tentang saudaramu yang muslim dan cerita tersebut yang ia tidak sukai walaupun engkau itu betul. Nah, ini ghibah. Hati. Kemudian yang kedua, an-namimah wa hiya naqlul kalam bi qasdi iqa'il fitnah. Itu memindahkan suatu kalimat, suatu ucapan dari satu orang kepada orang yang lain dengan tujuan fitnah. Nah, atau dalam bahasa kita ini adu domba. Tiga, kekadzib bahwa ikhbar bighairi waqi', yaitu menginformasikan kepada atau menginformasikan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itu kadzib, bohong. Nah, yang keempat, nazar lima yaf'al, itu memandang kepada sesuatu yang diharamkan. Memandang kepada sesuatu yang diharamkan, baik itu lawan jenis ataupun sesama jenis, namun di auratnya. Nah, au lima yahillu bisyahwatin, atau kepada seseorang, kepada sesuatu tapi penglihatannya itu dibarengi dengan syahwat. Apa itu syahwat itu? Disebutkan di sini bi ayyatadza bin nadar. Dia merasa nikmat ketika melihat tersebut. Nah, itu berarti dalam keadaan syahwat. Nah, yang kelima, al-yaminul kadzib, yaitu sumpah bohong. Yang keenam, qaulul dzur wal fuhsh wal amal bihi, perkataan nilai, ya, wal amal, dan dia mengerjakan hal tersebut. Nah, bagian yang kedua yaitu membatalkan puasa. Ada 8. Yang pertama, riddah. Riddah yaitu keluar dari Islam, baik dengan perkataan, perbuatan, ya, ataupun dengan niat. Itu ketika seorang melakukan hal-hal yang baru niat saja, dia langsung keluar dari Islam. Makanya hati-hati. Begitu juga ada perkataan yang membuat seseorang langsung dihukum keluar dari Islam. Begitu juga perbuatan. Ya, kami tidak bahas di sini, lebih panjang masalah ini. Tapi perlu diketahui dalam majelis khusus agar imannya itu selamat. Yang kedua, al-haid wal nifas wal wilada walau lahta min haid. Perempuan punya urusannya. Haid atau nifas ataupun melahirkan ketika walaupun sebentar pada siang hari. Yang ketiga,
al-junun walau lahda, gila walaupun sebentar. Keempat, al-igma was sukur. Igma ini pingsan, was sukur ini mabuk. Makin ada catatannya. Idza amma jami'an nahar. Jika dia pingsan dan mabuk seluruh siang. Wa amma idza afaqa walau ladzatan wahidatan, apabila dia sadar walaupun sebentar, sah shaumuhu. Ya, maka sah puasanya. Tapi ini menurut salah satu ulama yang bernama Imam Al-Qadri. Akan tetapi Imam Ibnu Hajar mengatakan yubtilu idza ta'adda bihi walau lahza. Kalau seandainya dia sengaja maka batal walaupun sebentar. Yang kelima, al-jima'. Al-jima' ini apa? Al-jima' ini bahasa halusnya kumpul. Ya, kumpul walaupun kepada pasangan yang sah. Idza jama'a, tapi dengan catatan amidan, sengaja. Aliman bitahrim, tahu bahwa itu diharamkan. Muftaran, dengan mempunyai keinginan jadi puasa, batal shaumuhu, maka batal puasanya fi Ramadan, pada hari Ramadan, yauman kamilan bijima'in tamawati min. Akan tetapi selain batal dia mendapat sanksi. Apa itu sanksinya? Yang pertama luhukul isim, dia mau mendapat dosa. Wujubul imsak, dan dia wajib imsak, dia wajib menahan, tidak boleh makan. Wujubut ta'zir, dan dia wajib dihukum oleh pemerintah. Wujubul qada, dan wajib qada. Kemudian yang berikutnya ini dia, wujubul kafaratul uzma, wajib kafaratul uzma. Apa itu kafaratul uzma? Wahia ahadu salasati asya' murattabah. Dia harus mengerjakan salah satu dari tiga ini, ya, secara urut. Kalau satu tidak mampu, berikutnya ketika mampu baru berikutnya. Yang pertama itqu raqabah, membebaskan budak. Kalau tidak sanggup, siyamu syahrain mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut, tidak boleh putus. Kalau putus ulang dari awal. Kalau tidak sanggup, it'amu sittina miskinan li kulli miskinin muddun. Setiap satu miskin itu 1 mud. Nah, 1 mud itu ya setengah sok. 1 sok itu ukuran zakat fitrah. Zakat fitrah itu 2,5 kilo, kalau nggak pemerintahnya jabat ya dibagi 4. Dan ini wajibnya kepada laki-laki. Kalau perempuan tidak wajib kafarah. Nah, berikutnya yang keenam yang membatalkan puasa, usul ain min manfadil waktu ilal jawf. Sampainya zat dari jalan yang terbuka atau rongga yang terbuka sampai ke rongga dalam, bagian dalam. Manfaat jalan yang terbuka ini seperti mulut, telinga, ya, kubur, dubur, ya, dan ain, zat itu, sampai ke dalam jawf. Jawf itu tenggorokan, dada ataupun perut. Nah, ada beberapa banyak masalah di sini dibahas, seperti masalah ibrah, suntik, masalah nukhamah, masalah lendir, apakah membatalkan atau tidak, itu ada dipisahkan. Kemudian menelan air ludah, kemudian ketika mandi masuk air, ya, itu yang dibahas ketika masuk pembahasan usulul ain, sampainya ain min manfadil waktu, daripada jalan terbuka ilal jawf, sampai kepada rongga, termasuk dimak. Dimak ini termasuk rongga. Nah, yang berikutnya yang membatalkan yang ketujuh, al-istimna. Apa itu istimna? Talabu khurujul mani. Talabu khurujul mani, yang meminta atau mengupayakan agar maninya itu keluar, ya, maninya itu keluar. Nah, baik itu dengan tangannya atau dengan tangan istrinya, ataupun dengan cara berpikir, ya, dengan menghayal, atau nadarin, atau dia melihat, in animal inzal fihima, jika dia tahu, jika melihat dia akan keluar, atau bimudajatin, atau tidur bareng. Apabila keluar maninya karena sebab-sebab yang tadi, maka batal puasanya. Ya, dia ada juga kesimpulannya,
tentang istimna ini tidak kami bahas, begitu juga hukum ciuman, ya, tidak kami bahas. Dan berikutnya yang membatalkan yang ke-8 yaitu istiqaah. Apa istiqaah itu? Talabul qai', ya. Talabu wa ta'ammudu khurujil qai'. Dia sengaja biar muntahnya itu biar dia bisa muntah. Ketika orang melakukan itu maka batal puasanya. Walau kena kalilan, walaupun tiba-tiba yang keluar itu sedikit. Nah, apa itu qai' itu? Qai' itu adalah makanan al-ta'amul ladzi ya'udu ba'da mujawazatil haqq walau ma, yaitu makanan yang keluar setelah lewat tenggorokan walaupun dia itu air, namanya muntah. Ada kadang-kadang orang ah, itu kalau tidak sengaja itu tidak ada masalah. Nanti akan dibahas ya kalau tidak sengaja. Tapi kalau dia sengaja maka batal puasanya. Sebutkan di sini idza kharaja minhu qai', apabila keluar muntah bukan sengaja, maka mulutnya najis. Maka dia wajib dicuci walaupun dengan cara berkumur. Walaupun ada yang masuk sedikit tidak apa-apa, karena untuk menghilangkan najis tersebut. Tapi masuknya itu tanpa sengaja, ya, karena untuk menghilangkan najis. Nah, itulah hal-hal atau 8 hal yang membatalkan puasa dan wajib qada. Nah, apakah dia wajib qada atau fidyah? Insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Lebih tentangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.